Kajian tauhid kita ini adalah berkaitan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pernah juga kita bahas. Awal-awal penciptaan makhluk ini yaitu ada namanya makhluk yang bernama Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah ciptakan ini alam semesta, pertama kali Allah ciptakan, kajian-kajian ahli para tauhid itu mengatakan ciptaan pertama yang Allah ciptakan di jagat raya ini ada namanya Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nur? Cahaya. Nah, setelah Allah ciptakan nur ini tadi, Nur Sayyidina Muhammad, maka setelahnya di bawahnya Allah ciptakan lagi makhluk Allah yang paling besar di jagat raya ini. Itulah yang bernama Arasy. Setelah Allah ciptakan Nur Sayyidina Muhammad, di bawahnya ciptaan itu ada namanya apa? Arasy. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami setelah Allah ciptakan Nur Sayyidina Muhammad, di bawah ciptaan Nur tersebut ada namanya Arasy. Kira-kira yang di benak kita, Arasy ini makhluk atau Tuhan? Hah? Makhluk. Namanya makhluk itu enggak sama seperti Tuhan. Makanya banyak kalimat-kalimat lafaz dalam Al-Quran itu orang yang kalau tak memahami tentang zat sempurnanya Allah, dia bisa mengartikan, memaknai Allah itu bersemayam di atas aras. Tidak. Karena kurangnya dia memahami ilmu akidah sehingga salah pemahaman. Walaupun ayat Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terbesar sudah kita pahami ada namanya Arasy Allah. Arasy ini adalah makhluk ciptaan. Setelah Allah ciptakan Arasy ini, ada di bawahnya lagi. Setelah Allah ciptakan Arasy-nya, ada Allah ciptakan makhluknya lagi yang di bawahnya. Dan besarnya tidak sama seperti Arasy. Ciptaan di bawah Arasy ini ada namanya kursi. Ada namanya apa? Kursi. Bukan kursi seperti ini. Simbolis saja. Yang itu kita sering dengar dalam surat Al-Baqarah. Di penghujung-penghujung itu ada namanya ayat kursi. Ayat kursi. Ayat yang paling agung, kata ulama. Dari mana tahu ulama itu ayat di Al-Quran yang paling agung adalah ayat kursi? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Ya dari Nabi. Yang ceritanya asbabun nuzulnya itu salah satunya Nabi tanya sama seorang sahabat, salah satu sahabat. Dia tanya, "Wahai sahabatku, apa ayat teragung di dalam Al-Quran?" Dia jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Saya tidak tahu. Jadi dia tak jawab dulu walaupun dia punya ilmu. Sahabat itu punya ilmu, tapi dia tak jawab. Inilah adab seorang murid kepada guru. Apa makna di sini? Rahasianya supaya rahasia ilmu guru tadi bisa dia serap. Jadi jangan langsung menjawab walaupun kita tahu. Nanti guru itu yang akan.
dipaksa Nabi. Apa yang paling teragung? Nah, terakhir karena dia tahu ini firasat supaya diumbar ini ilmu, maka dia jawab. Ayatul azim fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Nah, ditelaah para ulama kenapa ayat kursi ini paling agung? Karena dalam satu ayat itu ada belasan asma Allah cantumkan. Satu ayat belasan nama Allah. Kalau dikupas secara rinci. Kalau di ayat-ayat yang lain paling banyak dua. Contoh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nama Allah yang pertama Allah, yang kedua ahad, asma Allah. Ayat yang keduanya Allahus samad, dua juga. Tapi di dalam ayat kursi ini ada belasan kata ulama, sehingga dia ayat teragung. Siapa orang yang paling agung itu? Kata ulama, orang yang memasukkan keagungan Allah ke dalam hatinya. Dialah orang yang. Siapa orang yang hina itu? Orang yang memasukkan keagungan dunia ke dalam hatinya. Dialah orang yang hina. Sebab dunia ini Bapak Ibu setelah Allah ciptakan mal'unatun, dia terlaknat. Wa ma fiha, dan apa yang di dalamnya. Kecuali illa zikrullah, kecuali orang yang ingat kepada. Maka detik-detik kita menjalani kehidupan jangan luput berzikir, beribadah, ingat kepada Allah. Selebihnya, selainnya itu terlaknat. Setelah aras Allah ciptakan apa? Kursi. Setelah kursi di bawahnya ada namanya makhluk Allah juga. Lauh Mahfud. Namanya apa? Lauh Mahfud. Nah, itulah pembendaharaan Allah simpan di situ. Termasuk salah satunya takdir manusia. Sudah dicatat di situ. Sudah dicatat. Termasuk takdir kita juga dicatat di Lauh Mahfud. Termasuk juga Al-Quran Allah simpan di situ juga. Sebelum Allah turunkan ke muka bumi, nah itu Allah simpan Al-Quran itu di Lauh Mahfud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ciptakan Lauh Mahfud, di bawah ciptaan Lauh Mahfud itu ada namanya makhluk Allah yang bernama langit. Nah, itulah yang kita dengar langit ke-7. Langit itu kan berlapis-lapis. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Dari mana kita tahu? Dari perjalanan sirah Nabi Isra wal Mi'raj. Setiap langit ada bawabnya, ada penjaganya, ada pintunya. Dan setiap langit Nabi juga jumpa kepada teman-teman beliau sebagai utusan Allah. Yang itu sering kita dengar, jumpa kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh. Yang sering kita dengar adalah jumpa kepada Nabi Musa alaihissalam yang minta korting masalah sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah ciptakan langit berlapis-lapis ini, barulah paling bawah ada namanya apa namanya? Nah, ini tempat kita tinggal ini, bumi. Paling rendah sekali bumi. Dan ini bumi yang paling kecil ciptaan Allah. Nah, sudah paling kecil Allah ciptakan lagi kita manusia. Udah bumi itu kecil, Allah ciptakan ada makhluk yang paling kecil juga, namanya manusia. Nah, kalau ditarik teropong itu dari arasnya Allah, mungkin kita tak nampak. Nah, maknanya apa kata ulama? Manusia ini nggak ada harganya. Sudah bumi itu nggak ada harganya di pandangan Allah, dunia ini, apalagi manusia yang cinta kepada dunia. Bagaimana bisa dia mulia? Tidak bisa. Orang-orang terdahulu itu bisa mulia, tercantum namanya
di sejarah karena dia menyambungkan hatinya kepada Allah. Apa saja kejadian, maka dia sambungkan hatinya kepada Allah, maka Allah muliakan dia. Contoh yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang ada hubungannya kepada Allah, yang dia secara zatnya itu hina. Apa itu contohnya? Dalam surat Al-Kahfi. Ada sering kita dengar nama hewannya apa? Anjing. Anjing itu kan kalau zatnya saja najis. Tapi Allah muliakan dia. Apa bentuk Allah muliakan? Cantum namanya dalam Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil. Kalbuhum. Kalbun itu artinya anjing. Tercantum namanya dalam Al-Quran. Nama kita enggak tercantum. Nah, ini membuktikan bahwa siapa saja hubungannya dekat kepada agama, dekat kepada orang soleh, Allah akan muliakan. Siapa yang jauh dari agama, jauh dari orang soleh, nggak akan ada kemuliaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu perlu kita pahami.